sistem basis data itu sangat penting untuk pelabuhan dimanapun itu berada. Jadi saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Nandaria Pratama dengan NIM akhir 046. Nah, pada topik kali ini yaitu pelabuhan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil tema pelabuhan. Terus itu identifikasi masalah-masalah yang ada di pelabuhan. Terus tujuan rancangan saya merancang sistem basis ini. Terus juga ada entitas dan atribut, atau kalau di SQL atau di Apex itu kita sebutnya sebagai table. Terus ada ERD atau relasi dari setiap tabelnya. Terus ada ERDs. Terus juga ada implementasi query yang dimana ini bisa memudahkan dari pelabuhan itu, sistem pelabuhannya, dan kesimpulan dari topik pembahasan sistem manajemen pelabuhan ini. Nah, untuk latar belakangnya, kita tahu bahwa pelabuhan itu menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan atau transportasi di laut. Di dalam aktivitas pengelolaan kapal, baik barang, jadwal kedatangan, serta penugasan petugas. Jika jika pengelolaan ini dilakukan secara manual atau satu-satu atau ditulis gitu, inputnya ditulis, nah itu akan menimbulkan permasalahan seperti tumpang tindih dari jadwal dermaga, keterlambatan bongkar muatan, ataupun pencarian data barang yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, sistem basis data harus ada di dalam pelabuhan ini untuk membantu pengelolaan data yang bisa mengintegrasi dari sistem pelabuhan ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya potensi seperti bata hilang atau mungkin barang telat di sampai karena hilang atau gimana tuh. Nah, terus identifikasi masalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada kalau kita menginput secara manual itu pasti beresiko oleh pelabuhannya sendiri. Seperti yang pertama itu jadwal kapal yang bertabrakan. Nah, jadwal kapal itu bisa sering tabrakan jika kita inputnya dengan manual, karena bisa aja tiba-tiba mana tahu dari pihak resepsionis atau siapapun yang mengurus itu jadwalnya itu hilang atau kecetak double. Nah, kita nggak tahu karena inputnya manual, bisa aja dia lupa untuk inputnya. Nah, karena itu menyebabkan adanya delay masuknya kapal lain ke pelabuhan. Terus itu yang kedua itu adalah data barang yang sulit dilacak, dimana jika tadi kita menginputnya secara manual, kita tuh misalnya dicatat di manual di lokasi pelabuhan A. Nah, pelabuhan B ini belum tentu ada yang data barangnya itu. Jadi bisa aja rawan hilang atau emang kelupaan gitu. Terus itu petugas tidak terintegrasi. Nah, maksud dari petugas terintegrasi itu bisa aja kayak dari petugasnya ini kan ada shift-shiftan atau ada yang kerja malam, pagi gitu, atau ada yang kerja Senin atau Minggu. Nah, itu tidak terintegrasi karena tidak ada data yang real, atau dia tuh bisa aja kelupaan atau tidak ada yang mengingatkan. Dan dengan data ini, dengan adanya sistem basis data ini dapat membantu terintegrasinya petugas tadi. Nah, terus ada tujuan rancangan. Tujuan rancangan dibuatnya sistem basis data ini karena yang pertama untuk mencatat data secara real time. Terus itu tujuan lainnya itu biar terintegrasi dan efisiensi dan akurasi informasi yang didapat itu lebih real. Karena semisal kita mencatat manual terus ada revisi, itu nggak bisa dicatat dengan saat itu juga direvisinya bakal susah kalau nggak bisa disebar luas gitu informasinya. Jadi karena ada sistem basis data ini, maka untuk akurasi informasi atau efisiensi dari waktunya itu makin singkat. Nah, terus ini adalah entitas dan atribut dari kapal-kapal ini.
dari pelabuhan ini. Yang pertama itu ada kapal dengan atribut seperti di bawahnya, terus ada pelabuhan, ada dermaga, terus juga ada barang. Yang terakhir itu ada petugas dari masing-masing pelabuhan tersebut. Saya lanjut. Oke, yang pertama ini ada terus ini ada IRD, di mana untuk IRD-nya ini bentuknya kayak gini. Gini tuh. Bisa dilihat sendiri mempunyai atribut-atribut yang tadi ada di sebelumnya. Tuh entitasnya juga sama. Nah, untuk IRD sendiri akan saya bacakan saja langsung. Yang pertama kita mulai dari mungkin dari kapal dulu. Nah, di mana kapal ini mempunyai satu atau lebih barang. Sedangkan barang ini bisa dimiliki oleh satu kapal. Nah, terus itu kapal ke jadwal dermaga. Jadi satu kapal itu memiliki banyak jadwal dermaga. Sementara jadwal dermaga dimiliki satu atau banyak kapal. Nah, lanjut ke mana? Jadwal dermaga ke pelabuhan. Nah, jadi jadwal dermaga ke pelabuhan itu, jadi satu pelabuhan miliki banyak jadwal dermaga, sementara sebaliknya banyak jadwal dermaga dimiliki oleh satu pelabuhan. Terus lanjut ke pelabuhan ke petugas. Satu pelabuhan memiliki satu atau lebih banyak petugas, sementara sebaliknya banyak petugas dimiliki satu atau banyak petugas dimiliki oleh satu pelabuhan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh query yang bisa membantu jalannya keefisiensian dari ini tadi permasalahan yang ada seperti jadwal kapal yang bertabrakan. Nah, dengan query ini bisa dilihat di bawah ini, where jadwal waktu tiba sama dengan jadwal berangkat, dimana kalau misalnya ada waktu tibanya itu bersamaan dengan jadwal waktu berangkat, maka itu akan terjadi yang namanya tabrakan. Sementara di sini no data found karena emang dari datanya tidak ada yang tabrakan. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui nih, mana sih jadwal yang tabrakan, mana sih jadwal yang sekiranya nggak memungkinkan untuk kapal ini jalan, ataupun ini juga membantu kita untuk mencari di mana waktu yang tepat untuk kapal ini jalan. Nah, yang kedua itu ada data barang yang sulit dicari. Nah, di sini ada query-nya. Ya betul, ada query-nya. Di mana di sini select ID, nama barang, jenis barang, dan berat from barang. Where kapal 1. Nah, di sini kita bisa mencari barang yang ada di kapal 1. Jadi tanpa harus ngecek lagi, kita tuh bisa lihat nih, apa aja sih barang yang sudah dimasukkan di kapal KP001 dengan query ini. Nah, jadi minim lah tadi permasalahan yang ini, bahwa data barang sulit dilacak. Terus ada petugas yang tidak terintegrasi. Nah, dari query ini kita bisa lihat tuh, select ID nama petugas, jabat shift from petugas. Nah, where shift is siang and ID pelabuhan PLB 001. Dimana dari query ini menjelaskan bahwa kita bisa melihat mana petugas yang jadwal shiftnya itu siang dan dari pelabuhan mana dia. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat petugas-petugas di seluruh dunia, misalnya ini adalah sistem basis data yang benar-benar besar, itu kita tinggal hapus N-nya. Tetapi jika kita ingin melihat shift siang di salah satu pelabuhan, kita bisa menggunakan NID pelabuhan PLB 001 ini, teman-teman. Nah, jadi itu cukup menjelaskan bahwa kita tuh bisa melihat dan mengintegrasi dari petugas-petugas yang sudah kita lihat di shiftnya ini. Nah,
masuklah kita ke akhir presentasi. Jadi